Rival Timnas, naturalisasi pemain termahal di Asia Tenggara. Timnas Indonesia wajib waspada. Paes beri reaksi tak terduga usai gabung TC, tunjukkan aksinya di depan Hernando Ari. Faktor JIJ, Timnas Indonesia diyakini mampu meraup poin di kandang Arab Saudi. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar menarik datang dari kiper Timnas Indonesia Martin Paes yang menunjukkan reaksi tak biasa saat pertama kali bergabung TC bersama Timnas Indonesia di Arab Saudi. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia sedang melaksanakan pemusatan latihan di Arab Saudi. Kiper baru Garuda Martin Paes juga terlihat ikut bergabung untuk pertama kalinya. Setibanya di Arab Saudi, kiper 26 tahun itu tak langsung beristirahat. Ia langsung berlatih bersama skuad Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Martin Paes juga langsung adu tangkas dengan 3 kiper Timnas Indonesia lainnya, yakni Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Adi Satrio. Apa yang dilakukan Martin Paes menunjukkan dirinya begitu mencintai Indonesia. Ia rela energinya terkuras demi memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda. Kiper FC Dallas tersebut juga menunjukkan reaksi unik saat pertama kali bergabung TC dengan Timnas Indonesia. Melansir dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Martin Paes mengucapkan kata dalam bahasa Indonesia. Dari mana, Mas? Kediri. Passwordnya apa? Perlu diketahui, peh sendiri merupakan kosakata yang kerap digunakan oleh orang-orang Kediri. Dalam bahasa Indonesia, peh bisa dimaknai sebagai waduh, jadi peh bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk penekanan kata. Meski tak memiliki darah Indonesia, keluarga Martin Paes ternyata masih mempunyai hubungan spesial dengan Indonesia. Nenek Martin Paes yang merupakan orang Belanda asli lahir di Kediri, dan saat menginjak remaja ia pulang ke negeri kincir angin. Karena neneknya yang lahir di Indonesia, Martin Paes bisa memenuhi syarat naturalisasi meski tak punya garis keturunan Indonesia. Sementara itu, pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi, Martin Paes masih belum bisa bermain memperkuat Timnas Indonesia. Kiper yang tergabung dalam MLS All-Star 2024 tersebut tak bisa ambil bagian karena saat pendaftaran pemain ditutup sebelum ia resmi mendapatkan izin dari FIFA. Meski begitu, Paes sudah bisa dipastikan bermain di laga melawan Australia pada 10 September mendatang. Kekhawatiran dilontarkan media Arab Saudi jelang bentrok di laga pertama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Arab Saudi akan menjamu Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat mendatang. Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia memanggil pemain terbaik untuk memperkuat skuad Garuda. Komposisi pemain tim merah putih ini ternyata mencuri perhatian media Arab Saudi. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia punya 10 pemain yang berkarir di Eropa. Hal itu lantaran membuat mereka was-was. Timnas Indonesia yang akan menghadapi tim Arab Saudi pada Kamis mendatang berbekal 10 pemain yang berkiprah di Eropa, termasuk 2 pemain dari 5 liga top. Sama seperti The Grants yang memanggil bek sayap AS Roma Saud Abdul Hamid, Timnas Indonesia juga menyertakan bek JIJ yang merupakan pemain Venezia yang juga main di Serie A, ujar media Arab Aridia. Adapun pemain abroad Eropa lainnya adalah Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Nathan Choaon, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Kelvin Verdong. Di sisi lain, Arab Saudi hanya memanggil 1 pemain abroad mereka, yakni Saud Abdul Hamid yang baru dibeli oleh AS Roma. Selebihnya, Roberto Mancini banyak mengandalkan nama-nama yang bermain di liga domestik. Pemain Timnas Indonesia JIJ bisa menjadi kunci skuad Garuda memetik poin saat menghadapi Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan tersebut, salah satu pemain Timnas Indonesia yang berpeluang membuat skuad Garuda bisa meraih poin adalah JIJ. Pemain Venezia FC tersebut masuk daftar 26 pemain yang dibawa Sintayong untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. JIJ diharapkan bisa menjadi kunci pertahanan Timnas Indonesia menghadapi lini serang Arab Saudi yang cukup berpengalaman.
Menariknya, Indonesia berpeluang untuk minimal meraih 1 poin melawan Arab Saudi karena rekor sempurnanya kalah bermain untuk Merah Putih. Sejak bisa bermain untuk timnas Indonesia, gawang skuad Garuda yang diperkuat JIJ tidak pernah kebobolan. Pemain berusia 24 tahun ini selalu sukses menciptakan nirbobol dan sejauh ini mencatatkan 100% kemenangan. Saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, JIJ selalu tampil penuh. Timnas Indonesia yang diperkuat JIJ meraih kemenangan atas Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0 di laga kandang serta tandang. Kemudian dia juga kembali bermain saat timnas Indonesia menghadapi Filipina di laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Bermain sebagai starter, JIJ lagi-lagi membawa timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 dan mencatatkan clean sheet. Namun ketika JIJ absen tampil, timnas Indonesia justru menelan kekalahan dari Irak dengan skor 0-2. Catatan ini bisa menjadi kunci bagi timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi yang di atas kertas dinilai lebih kuat. Rival timnas Indonesia yaitu Singapura mulai mengikuti langkah timnas Indonesia yang intens menaturalisasi pemain keturunan. Ya, Federasi Sepak Bola Singapura mengumumkan memanggil pemain Cardiff City Perry Ng untuk mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Singapura pada September 2024 ini. Perry Ng yang kini berusia 28 tahun bisa bermain di semua posisi lini belakang. Namun, pemain bertinggi badan 180 cm ini paling sering beroperasi sebagai fullback kanan. Ia juga bukanlah pemain kacangan. Bersama Cardiff City musim ini, Perry Ng selalu tampil full dalam 4 laga yang dijalani di Liga 2 Inggris atau Divisi Championship. Perry Ng yang merupakan pemain kelahiran Liverpool ini bukan pesepak bola sembarangan. Ia telah tampil dalam 144 penampilan di Liga 2 Inggris dengan koleksi 8 gol dan 13 assist. Tak heran harga pasar Perry Ng masuk kategori fantastis. Ia memiliki harga pasar di angka 3,8 juta euro atau setara 66,5 miliar. Harga pasar ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara, mengalahkan Tom Haye 52,4 miliar. Selain menaturalisasi Perry Ng, timnas Singapura juga mendatangkan pesepak bola asal Jepang, Kyoga Nakamura. Pemain yang satu ini tercatat sebagai personel klub Liga Singapura, BG Tampines Rovers. Kyoga Nakamura dinaturalisasi karena tampil oke di Liga Singapura dalam beberapa musim terakhir, bahkan pada 2019, 2020, 2022, dan 2023. Kyoga Nakamura terpilih ke dalam Team of the Year Liga Singapura. Menarik menanti gebrakan timnas Singapura setelah kehadiran dua pemain naturalisasi tersebut. Sanggupkah Singapura merecoki dominasi timnas Indonesia di Asia Tenggara?